صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada kita sampai pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan menerima semua amal ibadah kita. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah dalam agama. Bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita adalah pembahasan tentang kehidupan kita. Itu berbicara tentang bergembira dan berbahagia di tengah kondisi sulit. Bergembira dan berbahagia di tengah kondisi sulit. Judul ini pada dasarnya bertentangan dengan diri kita. Karena biasanya dalam kondisi sulit rasanya juga bagi kita untuk bergembira dan berbahagia menerima kondisi itu. Yang ada adalah kita menolak. Lalu muncul pertanyaan demi pertanyaan, mengapa, ada apa, kurang apa. Nah, tentu pertanyaan ini akan dimunculkan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi seakan-akan bahwa kita ini sudah sempurna. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kita jawaban bahwa apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan yang akan kita bahas, cukup panjang pembahasan ini yang bisa jadi tidak selesai di hari ini. Merujuk di dalam surat ketiga ayat yang ke-154. Surat ketiga ayat ke-154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Dapat? Kita perhatikan di situ. Kemudian setelah kamu melewati masa kesedihan, masa kesulitan, masa kepenatan, amanatan nu'asa, Allah mendatangkan ketenangan dengan cara memberikan rasa kantuk. Yaghsha ta'ifatan minkum, yang dirasakan hanya oleh segelongan di antara kamu. Tidak semua orang bisa ngantuk. Bukan tidur ya. Tidur itu imbas dari ngantuk. Jadi kalau semisalnya kita baru memulai pengajian sudah ngantuk, amanatan nu'asan. Setelah masa kesedihan. Ya. Tapi jangan lupa baca doa. Ya, doa tidur. Ya, berkah tidurnya. Jadi kita perhatikan di sini, Allah itu adil betul. Kita melewati masa sulit, masa penat, masa sedih. Lalu setelah itu Allah kasih rezeki, ketenangan dengan cara kita dikasih ngantuk. Jadi kalau tidak bisa ngantuk di rumah, ngantuklah di sini. Amanah dan nu'asan. Bisa jadi sampai sini kita bengong. Di rumah tadi nggak bengong. Sampai sini bengong. Amanatan. Ya, bengongan gitu ya. Kita bengong. Ya. Tapi apa kata Allah? Yaghsha ta'ifatan minkum, yang hanya dirasakan oleh sebagian saja di antara kamu, tidak semua. Ya. Cerita ini cerita tentang peperangan Uhud. Ya, peperangan Uhud. Kenapa cerita ini tentang peperangan Uhud? Sebab menang, kalah, menang.
ketika mendapatkan kekalahan, itu terjadi apa? Kesedihan. Kenapa kekalahan ini terjadi? Karena hawa nafsu. Sebab pasukan panah yang diperintah oleh Rasulullah sebanyak 80 di atas bukit Uhud turun ke bawah hanya gara-gara sahabatnya, temannya yang mengumpulkan ghanimah dari orang-orang Quraisy sibuk mengumpulkan, yang di atas bilang, kalau bukan karena kami, tidak mungkin dapat ghanimah ini. Nah, itu hati-hati. Itu penyakit di mana saja. Jadi jangankan di kita, di sahabat Nabi kayak begini. Jadi kalau ini terjadi sekarang, terlambat membaca sejarahnya. Sudah ada. Jadi kalau sudah jadi besar, penyakitnya banyak. Kalau kecil, biasa kita bisa bersama, kita jalan bersama, makan bersama. Kalau sudah besar, ada alasannya untuk tidak bersama. Jadi ini terjadi. Nah, sampai-sampai tadi mereka khawatir. Tapi sebagian mereka Allah kasih rasa kantuk. Datang rasa kantuk ini kenapa? Amanatan. Ada ketenangan. Ya. Tetapi apa sebaliknya? Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi yazunnuna billahi al-haqqi dzannal jahiliyah. Tapi segolongan lain itu kecemasannya itu berlebihan. Bisa ngantuk? Nggak bisa. Cemas. Makanya kalau dikasih materi terlalu tegang, gawat. Nggak bisa tegang-tegang ini. Ya, bisa-bisa ke kamar mandi terus jadi. Ya, mencret. Ya kan? Jadi kata Allah apa? Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Tetapi ada lagi segolongan yang memiliki rasa cemas pada dirinya dengan kecemasan yang berlebihan. Sehingga tidak bisa ngantuk dia. Jangankan tidur, ngantuk aja nggak bisa. Gimana dok? Harus pakai obat tidur dok? Nggak bisa, malah jadi penyakit baru. Karena dipaksakan dia harus apa? Harus kasih obat. Enggak, ini ada sesuatu yang terjadi pada diri orang yang tadi berlebihan, memiliki kecemasan. Sehingga rasa kantuk saja tidak ada, apalagi tidur. Kenapa ini terjadi? Yazunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Karena dia terlalu berlebihan kepada apa? Suuzon kepada Allah. Ya. Suuzon kepada Allah, dzannal jahiliyah. Kenapa? Karena kebodohannya. Jadi ketika dikasih masalah, jangan suuzon sama Allah. Itu maunya. Jangan suuzon sama Allah. Kenapa? Nanti gak bisa tidur. Kenapa? Karena Allah tidak kasih. Jadi siapa yang ngasih ngantuk? Allah. Alhamdulillah. Gak apa-apa ngantuk di sini. Silakan. Ya, tapi jangan berlebihan lah. Nanti gak dapat ilmunya. Ngapain ke sini lo? Ya, kalau memang di rumah gak bisa tidur tadi malam, datanglah kemarin gak apa-apa. Tapi pamit dulu sama ustadznya gitu. Mau tidur Ustadz, di rumah gak bisa tidur. Siapa tahu di sini bisa tidur kan? Nah iya kan? Jadi rupanya kecemasan berlebihan itu akan berdampak kita tidak bisa ngantuk. Ini coba ayatnya. Baru tahu kan? Ini bicara masalah perang ini. Ya, udah capek, udah letih, udah ini begitu. Sampai kalah tadi di babak kedua. Babak pertama menang. Tapi lupa kalau musuh ini belum pergi. Masih dia berputar rupanya gitu. Kalah. Sedih. Kenapa? Karena mendengar Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah masuk ke lubang yang dibikin oleh orang-orang Quraisy, terjebak dia dan Rasulullah pingsan. Kenapa? Sampai gigi taringnya patah, pipinya itu tergores, keluarkan darah, pingsan dia gitu. Sampai Fatimah bilang, ayah. Ya, nggak bangun, kenapa? Maka orang bilang, Muhammad mati, Rasulullah mati. Sedih semuanya. Ya, tapi dari kesedihan itu ada yang bisa ngantuk deh. Ada yang nggak bisa. Kenapa? Suuzon sama Allah. Sampai mereka mengatakan begini, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Apa nggak ada lagi cara yang lain? Kita kan kayak gitu ngomongnya kan? Ya. Kita kan kayak gitu ngomongnya gitu. Kalau kita punya masalah tadi, ya Allah, apa nggak lagi ada yang lain aja? Ya. Atau kita ngomong sama teman kita, cari dong yang lain aja lah. Jangan yang itu kerjaannya. Kenapa? Nggak enak yang itu. Nah kalau yang itu mau gimana? Dijawab sama Allah. Qul innal amra kullahu lillah. Itu satu ayat itu.
Semua perkara itu datangnya dari mana? Ya udah terima aja. Walaupun sakit. Ya kan? Ujungnya selesai juga. Hah? Terima? Sakit, tapi ujungnya selesai juga. Siapa yang bikin selesai? Bukan kita. Maka luruskan dulu niatnya. Luruskan niatnya gitu. Kita baru perang kecil, ini perang besar. Gonima depan mata. Wah, emas. Domba, onta. Kita bukan onta sama emas, sama domba. Apa? Kue kotakan. Ya Allah. Ya. Insya Allah dapat dari belakang nanti setelah ngaji. Ya. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubnuna lak. Coba perhatikan kalimat ini. Kenapa ini terjadi? Yukhfuna fi anfusihim ma la yubnuna lak. Karena mereka menyimpan sesuatu di hatinya yang tidak diungkapkan dan yang disimpan itu tidak baik. Masih ada yang disimpan? Pagi ini keluarkan semuanya. Hah? Iya, keluarkan. Kalau enggak suka, ngomong udah. Kenapa? Nanti jadi masalah. Enggak bisa ngantuk. Allahu Akbar. Coba. Sebab tadi perkara ini semua atas izin Allah. Dia menghampiri kita gitu. Bapak dan Ibu sekalian. Maka Allah bilang yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Karena kamu masih merahasiakan sesuatu. Kenapa? Karena kamu tidak suka dengan perkara itu, dengan urusan itu. Disimpan saja gitu. Buka. Kalau memang perlu 4 mata, 4 mata. Kalau perlu bersama, bersama. Jangan ditahan. Nanti bisa mencret. Bisa pusing dibuatnya. Baik ya. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna huna. Coba kalau ada yang lain, tentu kami tidak akan mungkin terbunuh. Ya, itu kalimatnya. Tidak mungkin capek perang itu. Kenapa? Kalau ada perkara yang lain untuk bisa melawan musuh Allah ini. Gitu. Apa kata Allah dengan perkataan Rasulullah? Qul law kuntum. Ada dok? Dokter belum ketemu ya? Surat ketiga, halaman 70 dok. Halaman 70. Halaman 70. 154. Nah, apa kata Allah dengan lisan Rasulullah? Qul law kuntum fi buyutikum labaradal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila tarji'ihim. Ya, jadi Allah ingin mengatakan kepada para sahabat Rasulullah ini, kalaupun kamu berada di rumahmu, ya kan? Kalaupun kamu berada di rumahmu, ya, apa yang terjadi? Kalau kematian itu sudah pasti, dia akan datang. Tetap kamu mati juga. Jadi datanglah ke pengajian. Daripada mati di rumah, mendingan mati di pengajian. Fisabilillah kan? Apa ganjarannya? Pengen tahu? Kita buka dulu sedikit. Halaman 72. Tentang cerita bocoran di dalam surga. Bocoran 169 sampai 171. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Dan jangan kamu menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup, tidak hanya hidup. 'Inda rabbihim yurzakun. Di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki. Wah. Enggak perlu lagi goreng apa? Tahu, tempe. Enggak perlu mungkin beli lagi. Langsung yurzakun. Banyak sekali yang dikasih. Bapak Ibu, mau mati di sini? Ya kita niatin aja fisabilillah. Masalah mati nanti urusannya. Tapi kita niatkan daripada mati di rumah sambil tidur-tidur main HP, TikTokan lagi gitu. Nggak dapat apa-apa, mati karena TikTok. Tapi kalau kita meninggalnya di jalan Allah, ini balasannya tidak mati ahya. Bisa jadi yurzakunnya itu juga di alam kubur apa? Kain kafannya tidak hancur, tubuhnya tidak hancur sampai hari kiamat. Tidak hanya di dunia, di akhirat pun Allah berikan yurzakun. Ayat berikutnya 170. Farihina bima atahumullah min fadli.
mereka berbahagia atas apa yang diberikan kepada mereka, karunia yang Allah berikan kepada mereka. Bahagia betul. Saking bahagianya, apa kata mereka? Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Meminta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia untuk mengabarkan berita ini. Coba kalau dia datang bangun lagi. Siap gak kita? Hah? Coba. Saking bahagianya orang yang mati di jalan Allah ini, yang diberikan rezeki tadi, diberikan karunia itu, minta kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia, mau ngasih tahu keluarga kami. Kenapa? Rupanya mati di jalan Allah itu enak. Coba Pak, Bu, kenapa baru sekarang dapat ayatnya? Kan sudah sering dibaca, tapi nggak pernah dibaca terjemahannya. Coba dan ibu sekalian, Allah khaufun alaihim walahum yahzanun, di akhir ayat itu. Apa yang ingin katakan di ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian? Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kenapa? Karena tujuan dia adalah Allah. Ya, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wal fath wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Di ayat ke-171-nya. Mereka bergirang gembira, ya, senang betul gitu dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pun mereka tidak akan disia-siakan amal perbuatannya. Masya Allah. Masih mau berlama hidupnya di dunia? Masihlah, ya kan? Pengen nambah anak lagi, pengen nambah yang lain juga, ya dan ibu sekalian. Tapi rupanya bocoran akhirat lebih sedap, gitu. Lebih nikmat. Ya Allah. Ada letih lagi kita? Tidak ada. Capek, panas lagi? Tidak. Allah kasih semuanya. Yurzakun. Apalagi di situ yurzakun, farah, rasa bahagia, senang karena bisa melihat wajah Tuhannya. Tidak hanya itu, min fadlih, dikasih karunia lagi, nggak habis-habisnya gitu. Tapi terpaksa kita harus letih-letih di dunia dulu. Kita letih di dunia. Nah, kita kembali lagi ke ayat 154 itu. Jadi di mana saja kita berada, kalau kematian datang, mati. Mendingan ikut perang. Ya, tapi jangan berperan di perang. Karena tidak punya posisi. Ya kan? Karena tidak dipuji. Ya sudahlah, kita mau cari Allah. Bukan cari manusia gitu. Walaupun yang kita hadapi adalah hamba Allah, manusia juga. Tapi apa intinya? Di akhir ayat ini, ayat 154 itu. Apa yang Allah ingin katakan? Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Rupanya Allah ingin menguji hati kita. Siap diuji pagi ini? Insya Allah. Semangat. Siap. Siap. Iya. Jadi hati kita diuji, ya Allah, diuji. Ya Allah, diuji. Jadi ini Allah yang bilang kepada kita bahwa aku ingin menguji hati kalian. Coba. Fi sudurikum. Yang kedua, waliyumahhisa ma fi qulubikum. Aku ingin membersihkan hati kalian. Berarti kita ini banyak kotornya. Jadi ujian itu adalah cara Allah untuk membersihkan hati agar kita datang kepada Allah dalam keadaan bersih. Nah, salah satunya ngaji. Jadi jangan diremehkan ngaji ini, tapi ngaji yang mana dulu? Kan macam-macam ngajinya kan? Nah, dan ibu sekalian. Nah, apakah kita bisa berbahagia dan bergembira di kondisi sulit seperti ini? Insya Allah. Dapat kan? Ya, penjelasan dari Allah dan ibu sekalian. Nah, lalu bagaimana kita bisa berbahagia dan bisa bergembira di tengah kondisi sulit itu? Poin 1. Yang harus menjadi perhatian kita di poin 1 ini adalah ketenangan di dalam goncangan, di tengah goncangan. Ya, ketenangan di tengah goncangan. Jadi goncangan kayak apapun terjadi, bagaimana caranya hati kita tenang. Jadi jangan tenangnya di sini aja, nanti di luar dites. Nanti dites di luar. Di sini teorinya kok. Teori di sini. Tidak perlu dilihat sama gurunya, enggak. Lihat sendiri nanti di luar. Kondisinya goncang. Kalau gitu besok enggak ngaji lagi lah.
Kenapa goncangan lagi datang gitu kan? Ya, jadi yang namanya hidup ya digoncang. Nah, permasalahan itu bukan pada masalahnya, tetapi permasalahan itu terjadi karena hatinya tidak lapang, hatinya tidak bisa menerima gitu. Maka bermasalah. Masalah kecil bisa menjadi besar, masalah besar bisa menjadi kecil karena tergantung hati. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Nah, di sini kan dibacanya, di luar kan jarang. Bacalah terus. Kenapa? Karena ini zikirnya Nabi Musa akan bertemu dengan Fir'aun. Dengan izin Allah, Fir'aun tadi yang katanya keras jadi lembut, bisa bernegosiasi, bisa berdiskusi sama Nabi Musa yang ditemani oleh siapa? Harun. Maka kalau menemui pimpinan, menemui pejabat, jangan sendirian. Yang kedua, syaitan nanti. Perlu ada yang menemani. Nah, yang menemani yang bijaksana, jangan yang modelnya sama kayak kita sendiri. Jadi harus ada yang berbeda. Supaya apa? Supaya ada daya tekan atau supaya ada daya yang mengingatkan. Set, dipegang sama Harun, Musa ini jadi adem lagi. Kenapa? Karena Harun ini tenang. Kalau dia berbicara jelas. Sedangkan Musa apa? Temperamennya itu emosian. Kalau dia ngomong kadang-kadang nggak jelas. Walaupun badannya lebih besar daripada Harun. Sekali banting orang bisa mati sama Musa. Kenapa? Ketika Nabi Musa marah turun dari Gunung Tursina, yang dimarahin siapa? Harun kakaknya. Ditarik jenggotnya lalu dibanting dengan jenggotnya. Itu kayak apa coba? Hati-hati kalau jenggotnya panjang nanti dibanting. Nabi Musa membanting kakaknya sendiri dengan pakai jenggot, tidak pakai badan, pakai jenggotnya. Apa kata Harun? Sakit, adikku sakit. Kamu ngomong, bagaimana aku mau bicara sedangkan janggutku dipegang sama kamu? Baru dilepas. Baru dia ngomong. Ngomongnya pelan. Saudaraku. Ya, kalau dia sama kayak Musa juga, udah berantem. Nah, itu bedanya. Jadi bersyukurlah punya saudara yang kalem, tenang, tapi harus ngomong, jangan diam aja gitu. Ya bisa dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, poin pertama agar kita bisa bergembira dan berbahagia di tengah kondisi sulit itu adalah ketenangan di tengah goncangan. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Ibu sekalian. Nah, banyak yang Allah berikan kepada kita penjabaran tentang masalah ketenangan ini. Di dalam surat ke-13, surat 13 ayat yang ke-28 dan 29. 28 dan 29. Surat 13 ayat 28 dan 29. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang beriman itu tenang hati mereka karena banyak mengingatku. Dengan kalian banyak mengingatku, pasti aku akan menenangkan hati kalian. Lalu kata Allah, walladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ayat 29-nya, kanan atas. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum. Apa tuba lahum artinya? Kebahagiaan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, berarti zikir itu bukan hanya sekedar lisan, tetapi juga mengingat apa yang Allah sudah berikan kepada kita, kepada ibu sekalian. Ya, apa yang Allah berikan kepada kita, berzikir. Sementara ada orang yang zikirnya sampai 5.000, 10.000, tapi nggak berubah juga karakternya. Masih kecewa, masih mencaci, masih menghina. Berarti ada masalah dengan zikirnya. Contoh, ketika Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis tentang masalah salat, miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dari sini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Apa yang Rasulullah ingin katakan di sini? Kunci salat itu adalah kesucian. Kunci salat kesucian. Miftahus salat at-tuhur. Kalau kita bicara salat, apa saja yang harus disucikan?
Baik. Zahirnya? Bukan, wudu itu alatnya. Badan, pakaian, tempat. Itu zahir. Yang batinnya apa? Mana yang utama antara zahir dengan yang batin? Sama-sama utama, tapi yang lebih utama adalah batin. Bersih pakaiannya, suci tempatnya, suci badannya, tapi hatinya penuh dengan kesombongan, penuh dengan kedengkian. Apa yang terjadi? Habis sholat, sudah mulai gibah lagi. Habis sholat, korupsi lagi. Apa bedanya dengan orang yang tidak beriman kepada Allah? Kenapa? Sebab setelah dia sholat, semisalnya, dan ibu sekalian, dia mencari barang yang haram. Ketika tubuhnya, pakaiannya, tempat yang dia miliki haram, apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari? 40 hari sholatnya nggak diterima. Karena barangnya haram. 40 hari. Sama seperti orang pergi ke dukun. 40 hari tidak diterima sholatnya. Kenapa? Pakaiannya haram, makanannya haram, yang dia minum haram, sehingga doanya tidak dikabulkan sama Allah. Cerita tentang hadis seseorang yang dalam terlihat dari pepergian, lihatlah rambutnya tidak teratur, pakaiannya dalam keadaan kucal, lalu dia berdoa, tapi sayang doanya tertunda. Karena apa? Karena makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Jadi apa? Kunci sholat itu adalah kesucian, terutama batin kita. Berarti nanti kunci sholat ini akan kita bawa di mana? Di luar sholat. Sehingga jangan sampai nanti ketika kita melakukan suatu amal, suatu perbuatan, berubah niat kita karena apa? Karena kotornya hati. Yang paling berat itu ikhlas setelah kita beramal, daripada ikhlas sebelum beramal. Artinya apa? Ketika di awal kita ikhlas itu biasa. Tapi kalau di akhir itu luar biasa ikhlasnya. Tidak disanjung, tidak disebut namanya, tidak apa lagi, tidak dapat sertifikat, tidak dapat makan, kehabisan. Bisa nggak tersenyum di waktu itu? Bisa berbahagia di waktu itu? Insya Allahnya itu kan masih tanda tanya. Nah, karena wajah. Contoh, ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asami. Hatim Al-Asami, seorang tasawuf. Dia berada di negeri Syam. Setiap musim haji datang, dia selalu nangis. Selalu nangis. Diantarkanlah orang kampungnya, karena dia ulama besar di daerah ini. Dia antarkan orang kampungnya sampai ke perbatasan, setelah itu dia pulang. Setelah pulang dia nangis. Ada satu anak perempuannya yang busuk memperhatikan dia. Setiap tahun kenapa ayah ini menangis? Setelah mengantarkan orang di perbatasan pergi haji. Apa jawaban si ayah? Aku menangis karena aku tidak berangkat haji. Setiap tahun kayak begini. Mengapa ayah tidak berangkat? Nanti kalau ayah berangkat, siapa yang memberikan nafkah kepada kalian? Sedangkan yang bekerja adalah ayah. Ibumu tidak. Kalian tidak. Dan kita tidak punya peluang yang lain. Sudah berangkatlah ayah. Enggak bisa anakku. Tiba-tiba anaknya bertanya, ayah ini pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Kata ayahnya, ayah ini pemakan rezeki. Kenapa ayah takut? Nanti pemberi akan memberikan rezeki kepada kami. Berangkat sana. Ayah kita aja yang ngasih rezeki ya. Kita ngomong ngoceh, wah udah payah nih, capek ayah nih nyari. Padahal anaknya nggak hafal Quran. Kalau dia hafal surat 3 ayat 37, kena tuh si ayahnya. Atau cerita Hatim Al-Asami ini. Lalu bagaimana dengan ibumu? Udah nggak usah dicatat, nantilah urusannya. Nanti urusannya ibu, masalah aku, ayah. Ayo, senanglah Hatim Al-Asami ini. Nah, akhirnya anak ini datang kepada ibunya. Bu, relakan ayah untuk pergi haji. Enggak bisa. Enggak bisa. Relakanlah, Bu. Nanti siapa yang akan memberikan nafkah kepada kita semua? Sedangkan pendapatan ayah ini tidak banyak. Enggak banyak. Karena dia termasuk ulama yang miskin. Tapi di kemudian dia mati dalam keadaan syahid. Dalam keadaan syahid. Nah,
Akhirnya apa? Dia bertanya kepada ibunya sama seperti ayahnya. Apakah ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ya, pemakan rezeki. Kenapa ibu takut? Karena nanti kalau ayah pergi, pemberi rezeki akan memberikan rezeki kepada kita. Lalu bagaimana intonasi si ibu menjawab jawaban si anak? Pertanyaan si anak. Ya sudah, begitu. Ikhlas, kepaksa ya. Paksa. Nadanya, wajahnya. Ayo, udah. Si ayah pergi. Walaupun terlambat tadi dengan rombongan, beliau pergi di tahun itu. Hatim al-Asami ini, dia pergi. Di pertengahan jalan dia berdoa, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dalam perjalananku dan juga keluarga yang aku tinggalkan. Nah, jangan lupa kalau berjalan itu doa yang panjang. Kenapa? Karena perjalanan kita ini perjalanan menuju kematian. Mau pergi ke Kerinci, itu menandakan bahwa kita mau mati. Kalau balik lagi, alhamdulillah, karena belum waktunya. Tapi doa yang musafir ini itu istijabah kepada Allah. Berdoalah dari rumah kemari, kan musafir juga kita, walaupun tidak ada jamak qashar, karena dalam satu kota. Berdoalah di waktu perjalanan tadi. Apa doanya? Ya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Terus yang doa yang lain lagi, silakan. Apa yang mau kita minta sama Allah? Akhirnya 2 hari kemudian setelah berangkatnya Hatim al-Asami ini ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, ribut di dalam rumahnya. Kenapa? Karena persediaan makanan sudah mulai menipis. Siapa yang pertama kali ribut? Ibu. Kepada siapa? Yang mana? Yang bungsu tadi. Gara-gara kamu ini. Wah, itu kan sukaan kita kan? Padahal yang salah siapa? Kita. Tapi suka menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena nggak jujur dengan dirinya. Seakan-akan dia bersih aja. Ya kan? Si kakak-kakaknya juga sama. Menunjuk dia lagi. Gara-gara kamu deh. Kita susah hari ini. Ya Allah. Kira-kira yang ditunjuk tadi stres nggak? Tertekan tidak? Nangis si adik ini. Tapi ketika dia menangis, dia masuk ke kamar. Masuk dia ke kamar gitu. Lalu dia sholat 2 rakaat. Apa yang dia baca? Di antara ayat yang dia baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadara. Surat ke-65 ayat 2 dan ayat 3. Ya, surat 65 ayat 2 dan ayat 3. Di ujung ayat kedua itu apa kata Allah? Dia baca, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu masalahnya. Ya Allah, Engkau yang memberikan kami kepada rezeki, memberikan kami rezeki. Engkau yang memiliki kuncinya. Bukakan pintu itu ya Allah. Minta dia. Didengar sama ibu dan kakak-kakaknya. Ibu dan kakak-kakaknya tidak sholat. Dengan masalah itu dia tidak sholat. Padahal kita tahu di dalam surat kedua ayat 45-46 itu, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Jadi kalau mau menambah lagi, minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Menambah apa nih? Ya. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Dan semua masalahnya akan kembali kepada Allah. Minta betul dia. Ya Allah, berikan pintunya supaya terbuka. Kenapa? Karena Engkau pasti akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kami duga. Ya. Nangis dia minta sama Allah. Anak kecil ini. Ya Allah. Jadi jangan remehkan anak yang lemah itu. Karena bisa jadi keberkahan itu datang dari Allah karena yang lemah. Bukan karena yang kuat. Ya, jadi jangan sampai meremehkan yang kecil. Bisa jadi doa anak kita yang sambil bermain itu dikabulin sama Allah. Kenapa? Karena bersih dia mintanya. Sedangkan yang sudah balik, termasuk kita Bapak dan Ibu, ditunda sama Allah. Kenapa? Masih banyak kotor di hatimu. Kamu minta sekarang, besok kamu lupa sama aku. Nah, kalau yang kecil kan enggak. Disebut dengan apa? Menyebut Allah tadi dengan riang gembira, dengan ketulusan, dengan kebahagiaan. Besok dia nyebut lagi, Allah kalau hari ini dapat motor, besok dapat mobil ya Allah. Ya Allah kasih mobil, ya Allah kasih mobil. Coba sekalian. Tidak lama kemudian ada sekelompok berkuda melewati kampungnya Hatim al-Asami. Siapakah dia? Amirul Mukminin Abu Ja'far al-Mansur.
Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur. Raja ini, ya, atau Amirul Mukminin ini, sedang bertugas patroli ke negerinya, Syam. Patroli dia. Yang namanya pemimpin itu jalan-jalan, ya kayak begitu. Dari dulu sudah ada. Tapi jelas patrolinya dia. Kalau ini memang jalan-jalan. Sehingga jalan pun juga tidak lihat, itu bolong, itu rusak. Yang penting, ya karena dia kan pakai patwal. Sama juga ini pakai patwal, tapi dia melihat langsung coba berkuda. Kalau ini kan apa? Yang disupirin tidur, jadi nggak terasa kalau lewat lubang besar. Tiba-tiba sudah sampai di tempat. Kondisinya. Dia rasakan, rupanya air persediaan yang mereka bawa habis. Akhirnya Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur ini meminta kepada salah satu tentaranya untuk mencarikan air. Dilalahnya, kalau bahasa Jawanya itu, dengan izin Allah, dia datang ke rumahnya Hatim Al-Asami. Ketuk pintu, dia salam, dijawab salamnya oleh istrinya Hatim Al-Asami. Mohon maaf, apakah di sini ada air? Oh, ada di sumur di belakang. Itu banyak, silakan ambil saja semaunya. Diambil sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhannya. Akhirnya apa? Dibawa ke hadapan Amirul Mukminin. Diminum. Apa kata Amirul Mukminin? Ini air kok manis. Tidak biasanya. Bukan teh ya, bukan. Bukan kopi. Ini air sumur. Itu isyarat. Masa ngaji kok air putih aja, kapan ada. Jangan tersinggung ya, Bu. Biasa aja lah, Bu. Ya habis dikasih serius nanti jadi ngantuk. Jadi harus dikasih gembira dikit lah. Ya Allah, ya Rabb. Ya. Minggu kemarin kan libur masalahnya. Baik, udah ya. Kalau berbahagia ngajinya kan enak niatnya. Daripada sedih bacanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian kaget Amirul Mukminin, ya, Abu Ja'far Al-Mansur ini kaget. Tidak pernahnya beliau meminum air bening itu manis. Sampai di rumahnya pun juga tidak ada yang model kayak begini. Ini kok bisa manis? Lalu dia tanya kepada prajurit tadi, kamu dapatkan dari mana? Itu rumah itu. Akhirnya didatangi sama Amirul Mukminin dengan pasukannya. Ketok pintu, assalamualaikum, dijawab oleh istrinya Hatim Al-Asami ini. Ya, lalu ditanyakan oleh Abu Ja'far Al-Mansur ini. Ini rumah siapa? Ini rumah Hatim Al-Asami. Oh, ini rumah orang besar rupanya, ulama besar yang namanya sudah sampai, tapi Amirul Mukminin tidak pernah melihat wajahnya. Sudah sampai dan terkenal memang si ulama ini miskin. Jadi kalau dia mendapatkan pendapatan itu paling hanya 2-3 hari habis. Nah, jadi kalau yang kayak begini ulama bukan, ustaz juga bukan, ya kan, dapat hanya untuk 2 hari, terlambat. Malu loh sama dengan ulama ini. Coba ulama dia sampai dia nggak bisa pergi haji. Sekarang ulama enak banget perginya kan, dengan negara, dengan apa gitu. Gak bersyukur lagi. Ya, ini enggak. Lalu Abu Ja'far Al-Mansur ini bertanya, kemana dia? Oh, dia pergi haji. Oh, berarti bukan rezekinya kami untuk bertemu dengan dia. Tapi kami sudah bertemu dengan keluarganya. Alhamdulillah. Nah, lalu Abu Ja'far Al-Mansur ini bertanya, apa kira-kira kebutuhan kalian? Apa jawaban dari istrinya Hatim Al-Asami? Alhamdulillah semua dalam keadaan cukup. Padahal bermasalah tadi. Apa kata Abu Ja'far Al-Mansur? Dah, kayaknya nggak cukup. Aku tahu Hatim Al-Asami. Dikeluarkanlah satu kantong uang emas. Diberikan kepada istri Hatim Al-Asami. Jadi mohon maaf Bu, wanita itu jangan dijanjikan. Jangan ditanya dia, langsung dikasih. Aman. Itu sifatnya. Mohon maaf ya Bu ya. Itu sifat ibu. Sifat bapak ini suka janji-janji. Makanya sampai mau mati pun masih ditegur juga, masih ditagih juga. Mana Pak? Mau mati nih, ditanya juga. Mana janjinya Pak? Makanya yang suka janji-janji Pak. Langsung, jangan nanya, kasih baik. Nyaman dia, gak ngomong lagi. Kenapa? Memang dia butuh. Kan malu mau ngomongnya. Tahu dirilah, kan bahasanya kan gitu. Tahu dirilah. Ya Allah, coba. Mau kita sebutkan ayat-ayatnya? Ada semua dalam Al-Quran. Malu kita dibuatnya nanti. Allah sudah memberikan kepada kita sinyal. Gitu. Ya. Tidak hanya
Amirul Mukminin yang memberikan. Apa kata Amirul Mukminin kepada pasukannya? Kalau aku memberikan kepada Hatim al-Asami sebagai ulama, kenapa kalian tidak lakukan juga? Berikan semua. Akhirnya semua prajurit ini mengeluarkan emasnya, apanya, keluarkan. Kira-kira yang melihat bagaimana? Wah, ya Allah, kan gitu. Setelah pergi, pamit Amirul Mukminin ini dengan pasukannya kepada istri dan keluarganya Hatim al-Asami. Lalu anak perempuannya ini bertanya. Apa pertanyaannya? Ibu, apakah ayah pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Kira-kira bagaimana ketika ibunya menjawab pertanyaan anaknya ini yang kedua kalinya? Kalau di pertama dia suaranya keras, kerasnya itu dalam keadaan agak marah, wajahnya bagaimana? Nah sekarang bagaimana intonasinya dan bagaimana wajahnya? Dijawab. Jadi diceritakan dalam sejarah itu, dijawab dengan intonasi yang berbeda. Oh iya, kita kan pemakan rezeki. Jadi sambil senyum, kenapa? Karena depan mata misalnya. Rupanya Allah punya cara untuk menenangkan diri kita di tengah goncangan itu. Maka jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Tapi ingat dari kalimat anak kecil tadi kepada ayahnya yang ulama besar dan kepada ibunya. Apa itu? Ayah pemakan rezeki atau pemberi rezeki. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan ayah ini pemberi. Tidak, tapi kita pemakan. Hanya numpang lewat di tangan kita hak anak tadi itu. Alhamdulillah Allah percayakan kita untuk memberikan kepada anak kita. Dan ibu sekalian. Nah, jadi ini ada satu cuplikan yang Allah gambarkan, cerita yang terdekat ya dari para ulama. Dari para ulama yang cerita itu memang nyata adanya pada ibu sekalian. Dan itu ada salah satunya di kitab Nasahul Ibad. Itu tadi Acecep yang bawa satu bukunya. Kitab kuning itu. Ada di situ tapi belum semua dibaca. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa yang memiliki ketenangan itu adalah Allah. Maka minta kepada yang memiliki ketenangan itu. Kalau kepada manusia, kadang-kadang kita nggak terima. Ya kan? Kadang-kadang kita nggak terima gitu. Misalnya nih, kita minta nasihat sama seseorang. Bagaimana supaya jadi orang kaya? Ketika orang ini bilang, di rumah ada kompor? Ada. Di rumah ada kuali? Ada. Di rumah ada minyak? Ada. Ada uang? Ada 50.000. Pergi ke pasar, beli pisang, beli terigu, beli apa. Nah, insya Allah nanti akan ada rezeki. Apa jawaban orang tadi minta nasihat? Kalau itu mau Ustaz, apa jadinya? Berarti dia secara tidak sadar dia sudah menolak apa yang Allah bakal kasih kepada dirinya. Kenapa? Karena manusia tadi ingin buru-buru menjadi orang kaya. Ada proses. Ada aturan. Peraturan untuk masuk surga, apa peraturannya? Apa sih? Peraturannya dua saja secara umum. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan seterusnya. Surat 2 ayat 25. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi syarat untuk masuk surga itu pertama beriman dulu. Percaya dulu, yakin dulu kepada Allah. Itu syaratnya. Kalau nggak beriman, ya nggak terima masalah itu. Apapun masalahnya, walaupun kecil, pasti kita tidak menerima. Kenapa? Karena kita tidak meyakininya bahwa dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sedang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian itu. Kita tolak akhirnya apa? Jadi masalah kan? Karena kita menolaknya. Terima aja dulu gitu. Jangan ditolak. Kenapa? Karena kita sedang dipilih oleh Allah gitu. Ya, kita kan masih ingat surat ke-28 ayat 68 itu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih siapa yang Dia kehendaki dan tidak akan ada satupun manusia yang mampu menolak pilihannya. Jadi kalau Allah sudah memilih kita, kita bisa tolak? Apapun caranya nggak bakal bisa. Mau pakai sogokan kayak mau pakai apa, kalau memang dia jatahnya kena. Mau nangis darah, silakan, kena. Allah hanya minta kepada kita 3 saja. Subhanallah.
Sucikan Allah. Di mana? Hati kita bersihkan. Karena kita sedang dipilih oleh Allah. Yang kedua, wa ta'ala, tinggikan Allah. Karena kita sedang dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma yusyrikun, jangan duakan Allah. Jangan seuzon dengan Allah. Jangan salahkan Allah. Kenapa? Bisa jadi ujian itu merupakan cara Allah untuk membersihkan kotoran yang ada di hati kita, mengangkat derajat kita, memuliakan kita, memberikan keberkahan kepada kita, atau barangkali kita akan diperkenalkan kepada orang lain. Jadi likes kan dia? Jadi like dia. Kita cari like atau cari apa nih? Ya Allah gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah ingin gambarkan kepada kita gitu. Ya, ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan itu. Ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi Allah meminta kepada kita bersihkan diri kita gitu. Jadi kalau kita tidak membersihkannya, apapun pekerjaan, aktivitas yang kita kerjakan bakal sia-sia nanti. Kenapa? Kotor. Karena tadi kuncinya sholat adalah kesucian. Wa tahrimuha at-takbir. Pengharamannya adalah takbir. Jadi kalau sudah takbir jangan pikirin lagi HP itu berdering. Kayaknya ini ada job nih HP ini berdering. Imam tuh lamunian, apalagi imam yang di Nusa Indah gitu kan. Waduh, salah tempat kayaknya. Pak dokter tahu lah. Nah, Pak dokter tahu. Pengalaman di situ masalahnya. Tempatnya dulu di situ ya, Dok. Oh, rukuknya, sujudnya. Wah, sampai salamnya pun lama juga. Nah, makanya pindahin, Dok. Enggak. Nah, ya bukan karena itu. Karena rezekinya. Jadi sampai kayak begitu pada ibu sekalian coba. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan gitu. Ya. Jadi jangankan kita gitu, termasuk Rasulullah. Maka supaya kita mendapatkan ketenangan di tengah goncangan itu, pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita berharap rahmat Allah. Jadi supaya tenang jiwa kita tadi di tengah goncangan itu, maka berharaplah rahmat Allah. Maka iman itu tidak hanya cukup kita percaya, tapi yang kedua syarat untuk masuk surga adalah wa amilus sholihat, kerja. Kerja yang mana? Sholihat, yang baik menurut Allah. Itu intinya. Iman dan beramal soleh. Amal soleh ini banyak. Ada sholat, ada baca Quran, ada bersedekah, ada apa lagi nih? Banyak semua amal soleh. Selagi dia amal soleh, maka dia akan menjadi apa? Alat untuk bisa masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa saja gitu. Ringkas gitu. Tahajudnya, duhanya, apa? Puasanya, zikirnya, itu amal soleh. Ya, dicaci, dihina, tetap berbuat baik. Bisa? Harus. Ya, harus. Harus bisa. Kita ambil dari cuplikan bahwa di tengah ketenangan, di tengah goncangan itu, kita sedang berharap rahmat Allah. Contoh, di dalam surat ketiga ayat 159. Surat 3 ayat ke-159. Jadi supaya ketenangan itu ada pada diri kita di tengah goncangan tadi, maka poin pertama, satu, bahwa kita sedang berharap akan rahmat Allah. Rahmat Allah yang kita harapkan. Ya. Sebelah kanan atas. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan sebab rahmatmu ya Allah, hati Muhammad menjadi lembut. Jadi hati kita lembut itu bukan karena kita, tapi karena rahmat Allah. Ya, jadi hati pasangan kita itu menjadi lembut itu karena Allah, bukan karena aku. Kalau bukan karena aku, tidak mungkin tunduk ibu itu, bapak itu. Ya, siapa lagi kita ini? Kayak kita aja yang berjasa nih, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai. Ini rahmat Allah. Ini cerita tentang peperangan Uhud lagi. Bawa tentara, sahabat, 1000 sahabat, sampai di lembah Uhud, 300 balik. Kenapa? Karena ada provokator. Nah, jadi biasa sajalah. Kalau setiap ada event-event, ada provokator itu biasa. Kenapa provokator dalam keadaan lapar dia? Maka sebelum dia bekerja, kasih dia kenyang dulu. Baru disuruh kerja. Jangan orang lapar disuruh kerja. Aduh, banyak fitnahnya.
Beda dengan ngaji. Ngaji dulu baru makan. Kalau makan dulu baru ngaji, aduh tidur. Kebalik. Kebalik. Jadi kalau untuk kerja makan dulu, baru kerja. Kayak kan dia lapar lagi, tapi kan sudah tertahan perutnya. Sehingga adalah dikit-dikit dia nyemil, nggak ada masalah dia nyemil. Asal jangan semua dia makan. Kenapa? Orang lapar disuruh kerja. Makan dulu. Dibalik gitu. Pada ibu sekalian. Nah itulah kan gaya kita kan. Mau rapat, makan dulu. Habis rapat, habis makan, rapat. Sudah. Ya semua. Ya. 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 Kenapa? Orang udah kenyang kan? Nyaman. Itulah dakwah Rasulullah. Mendakwai orang yang sudah kenyang. Iya aja semua. Iya, kami percaya sama kamu. Walaupun di kemudian mereka baru sadar bahwa kita sedang dialihkan Tuhannya. Itu dakwah siriahnya. Jadi terpaksa makan. Apalagi orang Jambi, kerjanya memang makan. Ya kan? Di mana ada warung yang baru, kita datangi. Setelah itu kita tinggalkan. Kenapa? Rupanya gratis 3 hari. Ya kan? Cari gratisnya. Banyak lagi kan? Oh itu Jambi itu. Jadi kalau sama orang Jambi harus banyak isinya, jangan sedikit. Bukan di Jawa kita, di Jambi. Di Jambi gitu. Dan kita tahu Jambi sudah disebut di dalam Al-Qur'an. Surat apa? Jadi siapapun orang Jambi, insya Allah masuk surga, kecuali yang berdosa. Surat 4 ayat 36. Wah, itu yang ditunggu kan? Wah, cepat ada Jambinya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha man kana la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya. Sembahlah Allah, jangan melakukan kesyirikan. Ada? Sudah dapat? Ya. Lalu berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, karib kerabat. Jangan dulu orang jauh, karib kerabat, saudara kita, adik, kakak, paman, bibi. Nah, yang ketiga. Yang keempat, apa itu? Anak yatim. Yang keempat baru anak yatim. Yang kelima, orang miskin. Yang keenam, tetangga terdekat. Yang ketujuh, tangga yang jauh. Yang kedelapan, wasahibi bil jambi. Oh ayah. Ya. Wasahibi, sahib. Maka siapapun yang pernah ke Jambi tidak akan lupa dengan Jambi. Kenapa? Sahib, inti sahib, Jambi. Wasahibi bil Jambi. Jadi insya Allah semua orang yang di Jambi ini masuk surga, kecuali orang yang berbuat dosa masuk neraka dulu. Jadi hanya Jambi yang ada. Sehati. Jadi kalau orang Jambi tidak sehati berarti bukan orang Jambi. Ada masalah, berarti orang Jawa dia. Orang Jawa dia, bukan orang Jambi. Oh rupanya orang Palembang. Ya berarti kan apa? Kurang cukonya dia. Jambi, tidak ada Palembang disebut di situ. Palembang, nggak ada. Jambi berarti dari mulai Tanjab Timur sampai ke Kerinci. Jambi. Berbahagialah bagi orang Jambi. Kenapa? Disebut namanya dan calon masuk surga insya Allah. Kecuali yang banyak dosanya. Nah, itu aja. Ya kan? Wabni sabil, orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum. Dan orang-orang yang dalam kekuasaannya. Yang kerja dengan dia. Ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Hati-hati. Jadi ada proses dalam kita memberi tadi. Ya, ada proses dalam kita memberi. Hanya kita menggaris bawah ada wasahibi bil jambi, inti sahib jambi. Gitu ya. Alhamdulillah dapat kita predikat dari Allah Jambi ini untuk masuk surga insyaallah. Jangan bikin status. Bikin status gitu. Makanya kenapa kalau orang sudah ke Jambi rasanya susah mau keluar. Siapapun gitu. Siapapun. Dan itu memang dirasakan oleh siapapun. Rasanya enak, nyaman. Kenapa? Jambi tenang. Di kota saja kita mau jam berapapun masih tenang. Masih nyaman gitu. Lain di daerah lain udah khawatir kita dibuatnya. Ya terutama di kotanya. Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini. Allah berikan.
diperhatikan. Ya rupanya tadi namanya sudah ada di dalam Al-Quran. Padahal nggak ada urusan dengan kota Jambi, nggak ada, nggak ada. Hanya Jambi disebut. Iya. Jadi orang yang sangat dekat di dalam hati. Jadi kalau sudah dia pernah ke Jambi, rasanya kalau dia pergi ke sana, keluar dari Jambi, selalu ingat sama Jambi. Kenapa? Itulah sahibi bil Jambi. Karena satu hati. Jadi kalau tidak satu hati berarti bukan orang Jambi. Diperbaiki dulu itu. Sahibnya diperbaiki. Iya, sahib. Karena dia sangat dekat. Dekat sekali gitu. Sangat dekat. Baru kerlingan mata saja, kedipan mata, udah tahu dia. Oh ini kayaknya. Iya. Apa itu? Disuruh berhenti Ustaz bicaranya. Selesai. Allahu Akbar. Baik. Jadi sekali lagi, rahmat itu kasih sayang, perhatian, kesempurnaan yang didatangkan oleh Allah kepada hamba, termasuk kepada Rasulullah. Kenapa? Ketika Rasulullah melihat bahwa 300 sahabat ini berpaling ke Madinah, tidak melihat wajahnya, tidak pamit kepada beliau, sudah mulai Rasulullah mengatakan tentang dirinya, aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Semua dikatakan. Seakan-akan dia ingin memberikan kepada para sahabatnya yang tadi pulang ini supaya kembali. Dia meminta ridhonya dari apa? Dari sahabatnya. Enggak bisa. Meminta ridho manusia itu ada batasnya, Bapak dan Ibu sekalian. Ada batasnya. Tidak mungkin kita meminta ridho kepada manusia. Kita minta kepada yang memilikinya siapa? Allah. Kan bisa syirik nanti. Minta ridhonya ya? Enggak. Ya Allah, tolong ridhokan. Ya, tolong ridhokan. Sebab bisa jadi kita ngomong ridho, tapi hatinya aku udah enak baik sebenarnya. Kenapa? Karena kau itu sahibi bil Jambi. Aku sahib baik. Kalau enggak, aku udah kasih. Nah, berarti ada masalah. Ini ada masalah gitu. Kondisi itu gitu. Nah, jadi maka kita lihat pada kalimat berikutnya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Apabila engkau Muhammad memiliki hati yang keras, pikiran yang kasar, semua orang akan menjauh karena merasa bahwa kita yang paling benar, kita yang paling berpengalaman, kita yang paling tahu. Padahal kita sebenarnya nggak tahu. Jangan ngerasa kayak begitu gitu loh. Nah, ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada Rasulullah, agar diberitakan kepada kita sampai detik ini. Dan Ibu sekalian. Lalu bagaimanakah caranya untuk menghadapi kondisi ini? Allah memberikan 3 cara. Apa? Fa'fu anhum. Udah maafkan mereka. Karena bisa jadi belum sampai pemahaman mereka itu terhadap pemahamanmu. Belum sama gitu. Ya, artinya apa? Sisi rasa tadi belum sama. Udah jangan paksakan. Yang penting dia mau. Itu saja dulu. Kalau kita paksakan nanti akan ada masalah. Ya, kecuali mereka-mereka yang sudah sama satu rasa. Tapi tadi tetap Allah meminta kepada Rasulullah, maafkan mereka. Yang kedua, wastaghfir lahum. Mintakan ampun kepadaku, kata Allah, atas kesalahan mereka. Karena nanti di kemudian sahabat yang 300 ini yang pulang tadi dari itu peperangan Uhud, itu minta apa? Minta ghanimah. Nah, kami mana? Kan kami juga pergi. Walaupun setelah itu kami pulang. Belum perang. Jatah kami mana? Kira-kira dikasih enggak? Huh? Dikasih enggak nih yang 300 ini? Dikasih. Yang lain protes? Enak baik dia. Ikut perang tidak, capek tidak, dapat lagi. Nah, jadi cerita itu, kalau ini terjadi, terlambat. Terlambat kalau terjadi. Kenapa? Udah ada ceritanya sebelumnya. Sampai Rasulullah katakan, ya sudah, kalian jangan apa? Jangan protes. Kenapa? Ini Allah sudah jadikan. Terpaksa diberi, walaupun jatahnya berbeda. Ngoceh lagi, oh nggak bisa, harus sama. Oh, udah nggak ikut perang. Minta jatah yang sama. Yang lain macam mana? Protes lagi, enak baik. Nah, coba. Bacalah sejarah. Ya. Jadi dari dulu kayak beginilah kehidupan kita. Tentang apa? Jatah. Kalau nggak dapat jatah, ngoceh kita. Nggak di depan, di belakang. Hati-hati kalau di belakang. Ini jadi dosa. Ya, di belakang ngoceh masih juga ngerjain di depan. Wah, sudah janganlah kalau begitu. Di belakang ngoceh, di depan ngerjain. Lebih baik nggak usah kerja gitu. Ya, aditata. Nah, itulah tugas yang di depan saya ini. Semua tugas kita membina, menata sesuai dengan tugas-tugasnya. Ya, sesuai dengan tugas-tugasnya.
tukang goreng tahu membina para tukang tahu, atau barangkali yang datang beli tahu. Gitu. Ya, jadi bukan hanya tugasnya menerima uang dari yang membeli tahu, tapi dibina dia walaupun dengan bahasa yang sederhana. Begitu pula kita yang lainnya, memberikan motivasi. Karena memang tugas kita memotivasi, yang menyembuhkan penyakit, yang memberikan peluang, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita akan tenang tadi. Kita akan tenang. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ini sesuai dengan alur yang Allah inginkan, walaupun bertentangan dengan diri kita pada dasarnya. Jadi menikmati sesuatu yang tidak sama itu luar biasa daripada menikmati sesuatu yang sama tapi tidak luar biasa. Yang ketiga tadi wasyawirhum fil amri, memaafkan, ya kan? Lalu apa tadi? Memintakan ampun kepada Allah atas kesalahannya. Yang ketiga tetap berkomunikasi, silaturahim. Tetap Rasulullah berhubungan dengan mereka. Tidak memutus tali silaturahim dengan mereka. Kenapa? Bagaimanapun mereka adalah sahabatnya. Di kemudian mereka akan ikut perang lagi, tapi perang yang berbeda. Ini permasalahannya kan ada provokator, itu aja. Ya, provokatornya agak lama hidupnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik yang kita pernah bahas di surat ke-9 ayat 80, 84, 85. Sampai-sampai dia tidak boleh disolati dan tidak boleh doa di atas kuburannya. Haram hukumnya. Sebagaimana pertanyaan Umar kepada Rasulullah dan dijawab oleh Allah bahwa haram. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rahmat tadi gitu. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, entahlah kita ini kayak apa gitu. Sama seperti ketika Allah SWT menegur Rasulullah dengan memakai perantara Nabi Yusuf. Surat 12 ayat 53. Ya, surat 12 ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Apa kata Nabi Yusuf? Aku tidak pernah mengatakan diriku tidak pernah salah. Ini Nabi. Jadi Nabi Yusuf mengatakan bahwa aku ini adalah manusia, sama seperti kalian. Ada juga kekeliruannya, kekhilafannya, kesalahannya. Sebab jiwa itu memiliki nafsu, dan nafsu itu cenderungnya kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, kita ini keras. Kita ini gak karuan gitu. Jadi karena rahmat Allah lah kenapa kita jadi lembut. Lembut sekali gitu. Ya. Karena rahmat Allah. Tapi tadi apa kata Nabi Yusuf? Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Walaupun kita salah, tetap masih diberikan peluang diampuni dan dikasih sayangi oleh Allah. Ya Allah dan Ibu sekalian. Masa kita nggak tenang juga gitu? Jadi ini harapan kepada Allah supaya jiwa kita tenang di dalam menghadapi goncangan itu adalah apa? Berharap akan rahmat Allah. Ya, berharaplah akan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Ibu sekalian. Nah, maka nanti di dalam surat yang ke berapa? Surat yang kedua di ayat ke-208. Ya, surat 2 ayat 218. 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang kedua, wahajaru walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah ya dari kemaksiatan kepada kebaikan, dari kebatilan kepada yang benar. Kalau hijrah kita tidak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wajahadu, berjuang di jalan Allah gitu. Fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang berharap akan rahmat Allah. Jadi orang yang beriman selalu berharap akan rahmat Allah. Orang yang hijrah dari kejelekan kepada kebaikan berharap rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang murtad, berarti dia tidak berharap rahmat Allah sebenarnya. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya
Iya, murtad. Islam ini sudah apa? Pertama para artis, sudah bosan dia. Sholat lagi katanya. Zakat lagi. Orang kafir malah menjadi mu'alaf. Banyak. Ya, di Eropa sana sehari bisa 10.000. Ya kita lihat aja di YouTube itu kan. Dia dengerin apa? Dengerin orang membaca Quran, imam-imam Masjidil Haram, sampai Adi Hidayat pun juga ditonton juga dia bagi yang paham bahasanya gitu. Ya, sehingga Allah memberikan apa? Cahaya ke dalam hatinya. Terbuka dia menjadi mu'alaf gitu. Nah, kita bagaimana gitu? Ya, kita bagaimana? Umar ketika masuk Islam jadi lembut. Tapi kenapa kita barangkali menjadi kasar? Kalau sudah Islam misalnya. Ini salah yang mana ini? Dan ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang Allah berikan kepada kita sampai bicara masalah ampunan. Surat 39 ayat 53. Ya, surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Wahai hambaku, kata Allah, yang memiliki apa? Banyak dosa, yang melampaui batas. Janganlah kalian berputus asa akan rahmatku, karena aku akan mengampuni semua dosamu. Coba pada ibu sekalian. Kata Allah, jangan kamu berputus asa akan rahmatku. Kalau kamu datang kepadaku, memohon ampun, bertobat kepadaku, aku akan hapuskan semua dosamu. Lalu tiba-tiba kita bilang sama orang yang jahat tadi, tidak ada pintu ampunan buat kamu, neraka tempatnya. Ya Allah, kayak kita Tuhan saja Bapak dan Ibu sekalian. Tidak boleh kayak begitu. Kenapa? Karena rahmat tadi gitu. Yang kita lupa bahwa seakan-akan kita yang memberi, padahal bukan kita yang memberi, Allah Subhanahu wa taala. Makanya terjadi goncangan tadi. Satu masalah belum selesai, masalah berikutnya muncul. Ada 3 hari yang lalu, ada seorang ibu yang konsul ke saya. Apa kata dia? Ustadz, saya punya tetangga selalu Nasrani. Ya, pindah lagi ke tempat yang lain, Nasrani. Sampai ketiga kali pindah, ketemu lagi dengan Nasrani. Jadi dia menghindar, mencari tempat yang lain, yang barangkali dia pikir yang tetangganya Muslim. Nasrani lagi. Ketiga kali, Nasrani lagi. Saya bilang, ibu remedial ini. Kalau bahasa pendidikan remedial. Kenapa? Ibu belum tuntas dengan tetangga itu. Yang apa? Yang Nasrani. Kenapa? Hablum minan nas, tidak boleh diputus. Masalah akidah, itu dia, itu kita. Lakum dinukum waliyadin. Tapi masalah sesama manusia, tetap kita harus menghormati. Iya. Jadi ibu apa? 3 kali pindah berarti remedial belum selesai. Itu kan bahasa pendidikannya begitu. Harus ngulang lagi. Kenapa? Karena ibu belum lulus kemarin. Sampai 3 kali. Nah, sekarang baru dapat jawaban dari Allah. Ya, dapat jawaban dari Allah bahwa harus dituntaskan remedialnya. Kalau yang keempat kalinya nanti nggak tuntas, nggak naik-naik loh gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini rahmat yang kita sedang harapkan untuk apa? Mengelola hati kita menjadi tenang di tengah goncangan dan Ibu sekalian. Jadi pasti akan ada goncangan itu. Nah, masih banyak lagi dalil-dalil di dalam Al-Quran yang memberikan kepada kita motivasi di dalam menghadapi goncangan itu, yang dimana hati kita tetap tenang, hati kita tetap damai. Ya, kenapa? Karena kita meyakini bahwa innama amruhu idza arada syai'an hayyaqula lahu kun fayakun. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita yang tadi kita bahas? Silakan. Silakan, kita masih punya waktu. Waalaikumsalam. Ya. Biasanya Rasulullah SAW itu mengulur waktu sholat itu di waktu
maghrib dan isya. Karena biasanya Rasulullah memberikan pembelajaran itu di waktu antara maghrib dan isya. Jadi disunahkan untuk apa? Untuk mengulur waktunya, karena pembelajarannya belum selesai di waktu azan isya. Jadi terpaksa isyanya diulur waktunya. Nah itu kenapa menjadi sebab dibolehkan kita mengulur waktu isyanya. Tapi jangan dibalik. Nah itu Rasulullah membolehkan, berarti nonton bola apalah boleh mengulur. Enggak, ada sebabnya tadi, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah itu boleh. Tapi kalau yang lainnya, mohon maaf, belum dapat hadisnya. Ya menuntut ilmu tadi itu. Ya. Nah sekarang gini, kita ambil satu contoh di surat ketiga ayat ke-142. Sebelah kiri atas. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan sesurga? Apakah al-jannah itu selalu diartikan surga? Al-jannah itu berasal dari kata jannah, ya junnu, jananatan. Artinya sesuatu yang tidak nampak, goib. Surga itu nampak nggak? Enggak. Jin itu nampak nggak? Kalau jin nampak, masalah. Hah? Iya nggak? Jadi kalau jin nampak itu masalah, karena pada dasarnya jin itu tidak nampak. Lawan jin apa? Al-insan. Insan itu apa? Nampak. Kalau tidak nampak, masalah. Ya kan? Masuk rumah, tapi masuknya ya dari pintu belakang, sembunyi-sembunyi. Nah, berarti masalah. Masuk dari depan. Nah, itu. Janin nampak tidak? Kalaupun nampak dengan alat USG, belum tentu pasti. Maka semestinya dokter ini mengatakan, insya Allah anak bapak ibu laki atau perempuan. Tapi insya Allah, kenapa? Karena di kemudian bisa jadi berubah. Yang terlihat dia perempuan, pas lahir laki. Kenapa? Burungnya nyelip. Dan kami merasakan anak kedua itu. Sama dokter Irak waktu itu di Yaman, kata dokternya, perempuan. Ah, masa perempuan? Ya kan, ada tanda-tandanya sebenarnya. Ada tanda-tandanya. Ini laki kayaknya. Enggak, perempuan. Insya Allah kami yakini laki. Pas keluar, laki. Kata dokternya, qadarullah ini. Tapi dia kemarin lupa membacakan kalimat insya Allah. Jadi apa kata dia? Kayaknya nyelip ini barangnya nih. Gitu. Ya Allah, kami merasakan anak kedua walaupun hanya sampai 6 bulan dia meninggal. Jadi Yaman. Nah jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat bahwa al-jannah itu artinya bisa sukses. Maka kita tidak akan pernah tahu apakah kita bakal sukses di depan. Kenapa? Karena hasil itu kan ada di depan. Kita tidak tahu. Yang penting kita berbuat. Maka kalau Anda merasa yakin bahwa Anda bakal mendapatkan kesuksesan, maka lakukan sesuatu. Yang disebut dengan amal soleh tadi itu. Lakukan. Nah, lalu apa kata Allah? Kalimat berikutnya. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Apa jahadu? Apa jihad maknanya? 3. 1. Ijtihad. Apa arti ijtihad? Ditata, di-manage. Kalau mau sukses. Berarti harus ada program yang dimunculkan. Apakah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Harus ada. Itu disebut dengan ijtihad. Apa? Mengambil apa? Kalau ijtihad itu kan dalam bahasa fikihnya kan pendapat. Berarti kan menata dia. Ya. Yang kedua, selain ijtihad adalah sisi mujtahid.
Apa mujtahid? Kesungguhan. Ya, kesungguhan. Selain kita menata, maka perlu ada juga kesungguhan di situ. Yang ketiga, mujahadah, lakukan. Jadi tidak hanya menata, tidak hanya ada kesungguhan saja, tapi perlu ada actionnya. Nah, di situ Allah ingin melihat siapa kita sebenarnya. Dengan kata jahadu. Jadi Allah ingin melihat bagaimana kita menata. Jadi hidup ini perlu ditata. Ya. Gak mungkin lah kita bikin rumah itu langsung atap tanpa ada pondasi, tanpa ada tiang. Gak mungkin. Harus ada pondasinya, tiangnya dulu. Baru kita bicara atap. Nanti masalah dinding, ya belakangan bisa. Seperti Masjid Al-Falah. Ya kan? Tapi kan dia punya pondasi dan tiang. Itu sebenarnya. Iya, jadi nggak mungkin bisa langsung dia ke atap. Lalu dia menggantung. Talinya mana nih? Kan nggak mungkin gitu kondisinya. Harus ada penyangganya dia di situ gitu. Nah, itu namanya ijtihad. Ditata. Apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, perlu ada apa? Ijtihad. Programnya ditata. Walaupun sederhana. Tapi tadi membutuhkan apa? Kesungguhannya namanya mujtahid. Ya kan mujtahid semua nih. Apa mujtahidnya? Kesungguhan untuk jadi tukang tahu. Mujtahid. Aku pilih tahu sekarang. Yang satu aku pilih madu. Yang selalu aku pilih madu dan racun. Wah, misalnya. Nyakitin orang terus kalau begitu. Apalagi yang pilih apa? Jadi tukang beras misalnya. Udah, itu namanya mujtahid. Tapi membutuhkan yang ketiga apa? Mujahadah, kesungguhan. Nah, jadi sama seperti kita sekarang. Kita sedang ijtihad apa? Nulis. Nulis aja dari tadi. Nulis saja terus. 1, 2, 3 kan? Nah, dari nulis ini apa? Membutuhkan mujtahid, kesungguhan. Kenapa? Ujungnya apa? Jangan tidak menjadi mujahadah. Lakukan. Jangan ketemu lagi minggu depan masih nulis saja. Di copy lalu di share gitu. Tapi enggak menjadi mujahadah, dikerjain. Kerjain gitu. Ya, kita kerjakan. Yang mudah-mudahan kita ketemu lagi mukanya enggak cemberut lagi, tidak susah lagi, tapi bahagia. Ah, itu. Mudah-mudahan tuh rambut yang putih itu berkurang menjadi hitam lagi kan gitu. Nah, alhamdulillah. Ah, bisa. Iya. Barangkali karena kurang sentuhan. Sentuh dikit lah dengan tangan sebelah itu kan. Iya. Karena barangkali kurang tersentuh, makanya jadi kalau yang sudah putih ya terpaksa sudah gitu. Tapi perlu juga disentuh. Iya. Kan bahasa Allah itu kan di bagian kepala bukan memukul tapi wamsahu biru'usikum, mengusap. Jadi kalau kita tidak bisa mengusapnya, minta tolong sama apa? Pasangan sebelah ini mengusap. Ibu, bu, mama tolong diusap nih. Kenapa? Usapan mama ini enak, betul gitu. Usap. Tolong salawatin, tiupin di sini apa salawatnya, yasinnya, supaya jinnya keluar semua dari sini kan gitu. Ya kan? Karena Rasulullah itu punya kebiasaan. Kalau dia punya problem, itu Rasulullah minta supaya diusap kepalanya oleh Khadijah. Dan setelah itu beliau jarang mendapatkan dari istri yang lainnya. Itu diantara kebiasaan Rasulullah. Kalau dia lagi nyaman di rumah, itu kadang-kadang tempat tidur beliau adalah pahanya Khadijah. Tapi jangan dipraktekkan setelah ini. Nanti bingung di rumah. Ada apa nih? Akibat dari ngaji kali ya? Enggak. Enggak masalah gitu. Makanya ketika Rasulullah akan meninggal dunia, yang masih disebut adalah Khadijah. Kondisinya. Jadi itu tadi. Nah, jadi ada yang harus kita perhatikan di sini. Kondisi itu gitu. Jadi agar lebih bijaksana. Wallah alam. Ya. Tapi kayaknya masuk lagi ke situ nanti. Jawabannya luar tema. Ya. Jadi ketika kita ingin sholat bersama seseorang, maka anjurannya adalah menepuk pundak sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Ya. Kalau sebelah kiri itu apa? Pundak sebelah kiri dia tepuk. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau sebelah kiri ini apa? Sensitif.
sensitif, bisa-bisa dia marah. Nah, kau ngapain kau? Aku lagi sholat. Kenapa kau tepuk-tepuk punggung aku kan gitu? Ya sebelah kanan. Kenapa? Karena ini hayalan. Ya, dia tertata. Maka mukulnya pun jangan kayak orang yang berantem, plok gitu kan. Udah. Kasih tahu aja. Setelah itu kita takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba dia mengayunkan tangannya begini. Apa tandanya? Ya, dia nggak mau. Ya sudah nggak apa-apa. Padahal sholat berjamaah dengan orang sholat sunnah nggak ada masalah. Kan sholat berjamaah beda niat nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau imam ruku kita nggak ruku, salah. Kan al-imam liyu'tama bihi. Imam itu harus diikuti. Apanya? Bukan niatnya, gerakannya. Kalau masalah niat itu kan berbeda. Ada orang yang sholat karena apa? Karena pimpinan di sebelah. Ya, kenapa? Dia ria. Ria kenapa? Ada calon mertua di sebelah. Sholatnya karena mertua gitu, bukan karena Allah. Nah, itu urusan dia sama Allah. Tapi pergerakan tidak boleh berbeda. Kenapa? Pokoknya al-imam liyu'tama bi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam itu takbir, kita takbir. Apabila imam ruku, kita ruku. Apabila imam sujud, kita sujud. Apabila imam membaca Al-Fatihah dan yang lainnya, wajib diam. Cukup udah bacaan imam buat kita. Ketika di sholat subuh, maghrib dan isya. Kalau zuhur, asar tidak, semua kita sendiri-sendiri. Ya, itu pada dasarnya. Nah, jadi kalau dia mau nggak apa-apa. Atau misalnya nih, tambahan lagi. Kita sudah sholat berjamaah, ada teman kita nih, sahibi al-jambi tadi ini, mau sholat berjamaah, tapi dia terlambat. Nah, kita boleh menemani dia. Apakah jadi makmumnya, apakah jadi imamnya. Tapi kita bukan mengulangi sholat, kita ingin mendapatkan pahala berjamaah. Sah-sah saja, silakan. Ya, tapi biasanya enggak, udah malas. Kenapa? Aku udah sholat, terserah kau lah. Kau terlambat. Enggak boleh kayak begitu. Begitu pula dengan yang di rumah sama istri. Silakan, boleh dilakukan. Kondisinya gitu. Ya, selagi apa? Selagi tadi posisinya adalah untuk mendapatkan pahala berjamaah. Boleh. Jadi walaupun orang ini sholat sunnah, kita sholat wajib, kita boleh ikut nih. Kalau dia paham, dia akan biarkan orang ini ikut bersama dia. Kenapa? Karena tadi dia ingin mendapatkan pahala berjamaah. Nah, sehingga kalau ada orang yang datang belakangan, artinya datang terlambat di waktu sholat berjamaah, dia mendapati imam dalam keadaan sujud. Jangan biarkan imam itu berdiri, di mana ketika itu kita harus sujud bersama dia. Kenapa? Kita memang tidak mendapatkan rakaat, tetapi kita akan mendapatkan pahala berjamaah. Contoh misalnya, ngaji, datangnya di jam 11 kurang 10 menit. Pas apa? Pas waktu makan. Dapat dia berjamaahnya, tapi tidak dapat ilmunya. Itu berjamaahnya dapat, tapi tadi ilmunya nggak dapat. Rakaatnya dia dapat nggak? Karena batasan rakaat itu ada di ruku. Kalau imam sudah i'tidal, ini sudah tidak lagi satu rakaat, karena sudah lewat kondisinya. Tapi kita tetap mendapatkan pahala berjamaah. Kita mendapati imam dalam keadaan at-tahiyat akhir. Ya sudah, takbiratul ihram, kita duduk at-tahiyat bersama dia untuk mendapatkan apa? Sebagian daripada pahala berjamaahnya. Berjamaahnya. Nah, jadi tadi ya tidak ada masalah kalau memang orang itu paham. Jadi pukul punggungnya sedikit, lalu kita takbir. Jangan langsung Allahu Akbar. Bingung dia, ngapain orang nih di sebelah? Kan kadang-kadang kita jadi nggak nyaman terhadap orang yang ikutin kita, tetapi kita tidak memberikan isyarat. Jadi kasih isyarat dulu. Sama dalam kehidupan gitu. Kita mau belok sebelah kiri, tapi kita memberikan isyaratnya, lampu sennya itu pas mau belok. Apa yang terjadi? Kasihnya di belakangnya. Jadi kalau mau, sennya itu sudah mulai kita kasih sebelum waktu beloknya agak jauh. Sehingga apa? Orang di belakang kita hati-hati. Ini dikasih sen ke kanan, tapi belok ke kiri. Sennya ke kanan, tapi beloknya ke kiri. Enggak juga. Bapak-bapak juga ada kayak begitu. Iya. Iya. Jadi sen ke kanan, tapi dia belok ke kiri. Ini repot nih, kenapa? Berarti bohong dong kalau gitu. Masalahnya apa? Karena tidak cekatan untuk mematikan sen yang kanan tadi berpindah ke sebelah kiri. Jadi kalau tabrakan siapa yang salah? Tapi yang salah juga yang di belakang. Kenapa? Karena dia tidak hati-hati gitu. Jadi tadi sebenarnya di depan salah, yang di depan nggak mau salah. Dia kenapa? Aku bener belok kiri. Gitu. Kondisinya. Jadi tadi perlu tadi ada tanda yang diberikan. Apakah memukul ataupun apa. Ya, mau ngasih kue ya Bu? Makasih Bu.
Oh, ada mau tanya, kirain tadi masih kue, Bu. Ya. Oh, silakan, Bu, silakan. Silakan, Bu, mau tanya apa? Mumpung ada waktunya. Apa, Bu? Ya. Baik. Kita jawab dulu. Kita jawab dulu. Makasih, Bu. Di dalam surat 17 ayat 84. 17 84. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Jadi seseorang itu memiliki karakter sesuai ketika dia berada di dalam rahim. Sudah ditemukan ayatnya? Surat 17 ayat 84. Ya, jadi setiap orang itu memiliki karakter yang dibawa dari semenjak dari rahim. Ya. Jadi kalau dia punya rasa kekhawatiran sampai berlebihan, trauma yang berlebihan, bisa jadi ini dibawa dari semenjak dalam rahim ibunya. Sebagaimana ibunya juga terbiasa apa? Khawatir. Ada pengaruh. Ya, bisa dirubah, bukan dirubah, dicegah. Sebab satu ketika dia akan bisa muncul lagi. Sebab dia sudah menjadi apa? Karakter di dalam dirinya semenjak di dalam rahim si ibu. Nah, siapa yang memulai karakter ini? Ibunya. Ya, ibunya gitu. Jadi sepenuhnya orang ini tidak salah karena terbawa tadi. Tapi bagaimana caranya kita mencoba menata ulang. Ya, menata ulang agar kita tidak mudah trauma tadi itu. Ya, menata gitu. Bagaimana cara menatanya, Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama adalah kita apa? Berprasangka yang baik kepada Allah. Jadi kecemasan itu terjadi tadi kan sudah disebutkan tuh. Di dalam surat apa tadi? Di awal kita baca. Surat 3 ayat ke 154. Jadi orang yang berlebihan di dalam apa? Masalah itu adalah orang yang selalu berprasangka yang jelek kepada Allah. Ya. Jadi trauma dengan masa lalu. Berarti dia sebenarnya tidak menerima apa yang Allah berikan kepada dia. Secara tidak langsung Allah mengatakan bahwa kamu sudah suuzon kepada aku. Kenapa suuzon? Karena masalahnya pemahaman tadi. Ya. Zonnal jahiliyah kata Allah. Karena kamu tidak punya ilmunya. Nah, di sini Allah kasih ilmu itu gitu. Ya. Kenapa Allah berikan tadi? Sebab Allah menguji hati. Mau terima enggak? Berarti kan apa? Masalahnya bukan di masalahnya, tapi masalahnya karena di hatinya tidak lapang. Tidak lapang. Karena hati kita tidak menerima. Kalau hati kita menerima bahwa semua ini terjadi atas izin Allah, walaupun kesalahan itu terjadi karena diri saya sendiri, ya sudah, kembalikan kepada Allah dalam bentuk apa? Kita bertaubat. Ya. Di samping kita juga membutuhkan apa? Kekuatan, motivasi gitu. Ya, kekuatan motivasi untuk bisa menerima. Hanya ini butuh proses. Dan ini butuh proses. Karena waktunya panjang permasalahan itu. Jadi diproses dulu. Tapi tadi kembali kepada kita gitu. Mau tidak kita menerimanya? Ya. Contoh misalnya kalau kita lihat di dalam surat 16 ayat 92, seorang wanita yang memintal benang dari mulai pagi sampai sore dihancurkan benangnya itu. Besok pagi dipintal lagi, dihancurkan. Terus sampai kematian datang. Berarti orang ini stres. Kenapa? Karena tidak menerima kenyataan bahwa dia ini diuji oleh Allah dengan apa? Pasangannya. Dia sudah lama mencari jodoh, dengan izin Allah dikasih,
sekali dapat jodohnya ini tidak lama dan hartanya pun dibawa oleh si laki-laki tadi gitu. Dia nggak terima gitu. Padahal tidak ada satupun konsep yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali konsep itu atas izin Allah. Contoh, di dalam surat ke-32 ayat 4 dan ayat 5. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la nasir. Yudabbirul amra minas samai wal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ya, surat 32 ayat 4 dan ayat 5. Ya. Nah, ayat 4 saja kita lihat bahwa Allah yang menciptakan ini semua. Langit dan bumi. Diciptakan berapa masa? 6 masa. Kan gitu? Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ketika terjadi permasalahan, apa kata Allah? Tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat dan akan menolong kalian kecuali hanya aku, kata Allah. Nah, mengapa kita tidak sepenuhnya datang kepada Allah? Ayat yang ke-5, yudabbirul amra minas samil ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Bahwa semua masalah itu didatangkan dari langit ke bumi. Berarti siapa yang mengkonsep? Allah dan Ibu. Setelah sampai ke bumi dibagi-bagi. Ya kan? Dibagi-bagi. Sama seperti kue tadi yang dibagi-bagi. Bagi-bagi. Nanti ya, dia akan makan sesuai apa? Takdir Allah. Ada yang ngambil kurma, ada yang ngambil kue itu. Ada yang, enggaklah, kenapa? Karena aku. Bukan karena aku, tapi karena Allah pilihkan. Sudah ada catatannya. Sudah ada. Nanti di ayat yang ke berapa Bapak dan Ibu sekalian? Ayat yang ke-13. Ayat ya, ke-13. Di surat itu. Tapi tadi kita lewati dulu ayat yang ke-5. Apa? Rupanya ketika sudah sampai di bumi, dibagi sama Allah terhadap makhluknya, termasuk kita manusia, akan kembali lagi kepada Allah dalam bentuk doa. Perjalanan doa itu menurut Allah 1 hari. Menurut kita berapa lama? 1000 tahun. Ya sudah, tunggu aja 1000 tahun. Kalau memang masih ada kesempatan dari Allah. Artinya apa? Jangan mengeluh dulu sebelum 1000 tahun. Insya Allah nggak sampai 1000. Kalau 1000 berarti kita sudah nggak ada. Ya, sebab umur kita itu kan semakin hari semakin menurun gitu. Ya. 1000 ini siapa? Ada Adam, Hawa, ada siapa lagi? Nabi Nuh. Ya, Nabi siapa lagi yang hampir 1000? Luqmanul Hakim, orang soleh di Afrika, 1000 tahun. Ibu sekalian. Rasulullah 1000? Enggak. Artinya apa? Bahwa ada orang yang baru diijabah oleh Allah ketika di umur menjelang 1000 tahun. Siapa? Nabi Nuh. Berdakwah 1000 kurang 50. Dicaci, dihina, dibilang bodoh, dibilang apa? Majnun, gila. Ya, sama siapa? Sama istri dan anaknya. Ya. Setelah 1000 kurang 50 tahun baru diberikan kebahagiaan. Tapi kebahagiaannya hanya 50 tahun. Mau, Bapak dan Ibu? Kebahagiaannya hanya 50 tahun? Mau? Berarti mana yang lebih banyak? Kebahagiaan atau kesusahan? Nah, terima aja. Nah, ayat 13. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jannati wan nasi ajma'in. Ada? Apa kata Allah? Kalau aku mau, aku berikan petunjuk kepada kalian. Tetapi aku tidak mau melanggar yang sudah aku tentukan. Berarti semua sudah ditentukan dan Ibu sekalian. Gak mau, karena dia sudah menuliskan, gak mungkin dirubah. Bahasa kita rubah kan? Bahasa Allah enggak mau merubah. Kenapa? Sudah tertulis bahwa yang datang hari ini berbeda. Bahwa duduknya pun juga berbeda. Coba, mau bilang apa? Kalau aku mau, aku rubah semuanya. Tapi aku tidak mau, kenapa? Karena sudah ditetapkan. Sampai siapa yang masuk neraka dari manusia dan jin. Itu sebenarnya. Lalu Allah kasih jalan.
jalan untuk apa? Untuk bisa menerima. Bagaimana jalannya? Itulah ayat 15, 16, dan 17. Setiap Jumat dibaca di subuh ini, tapi sayang kita tidak memahaminya dengan baik. Ya, sampai imam pun juga enggak paham juga. Nah, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Bahwasanya orang beriman itu apabila dia diingatkan nama Allah, dia bersujud. Nah, perbaiki diri kita dengan memperbanyak bersujud. Artinya apa? Apapun masalahnya, sholat. Walaupun hanya sholat hajat, sholat taubat, sholat apa? Tahajud, sholat dua. Selain yang wajib tadi. Yang kedua apa? Wasabbahu, bertasbih kepada Allah. Perbanyak tasbihnya. Ya Allah, kalau bukan karenamu, barangkali aku tidak akan mungkin baik sampai hari ini. Ya Allah, berikan kami kekuatan. Dengan bahasa kita, kalau kita tidak bisa dengan bahasa Allah gitu. Kalau bahasa Allah itu kan surat 66 ayat ke-8. Itu belum sampai, udahlah, ingat aja. Apa ayat ke-8 surat 66? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Terus nanti ada ujungnya apa? Doa. Apa doanya? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakan cahaya yang ada di dalam diri kami, di dalam rumah kami, di dalam semua aktivitas kami. Minta supaya ada aura yang kuat sehingga aura ini bisa dirasakan oleh orang lain. Minta, ini doanya gitu. Supaya nanti kita di akhirat pun juga ada cahaya yang kuat. Nah, dari sekarang kita minta kepada Allah, Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Minta. Nah, ketika orang ini sudah tidak ada, yakin aura ini akan hilang. Kita punya rumah, barangkali kurang cahayanya. Kenapa? Karena yang biasa berdoa ini sudah tidak ada. Cobalah. Ada yang mau coba? Siang ini? Hah? Nanti kebawa cahayanya. Kenapa? Kepada orang yang tadi membacanya ke hadapan Allah. Sehingga yang ditinggalkan tidak ada. Tinggal yang ada di situ yang juga harus melakukan seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Berlanjut kalau bisa. Ya, berlanjut. Maka kita lihat ketika barangkali anaknya yang mengelola tempat itu, lain rasanya. Kenapa lain rasanya? Karena dia tidak melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Nah, ini lakukan gitu loh. Lakukan. Ini doa dikasih sama Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, dan ibu sekalian. Wa ta'ala. Tadi sujud, bertasbih, wa ta'ala. Tinggikan Allah. Tinggikan Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah itu paling apa? Paling malu kalau disebut dengan namanya Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Maka malu kalau Allah tidak mengabulkan doanya. Sudah Ustadz, berkali-kali Ya Rob, Ya Rob. Ya, tapi kenapa? Karena nggak ikhlas membacanya. Ya, jadi harus ada ya Robnya itu ditambah lagi dengan kalimat yang lain, apa kira-kira yang kita inginkan, tetapi juga harus dengan bukti kerja. Yang keempat, apa yang keempat dan ibu sekalian? Tidak sombong, jangan sisakan sedikit pun kesombongan di hati. Kenapa? Akan ada masalah. Goncangnya semakin hari semakin besar. Ya. 5, apa itu? Tahajud, tatajafa junubuhum anil madaji'. Jauhkan punggungmu dari tempat tidur. Tahajud. Pilih mana kita nyaman, mana kita bisa. 1/2, 2/3, 1/3, 1/4. Kalau tidak bisa juga, duha jadi pengganti. Tapi jangan duha terus, tahajud enggak. Kenapa? Karena waktu yang paling dekat dengan Allah di waktu tahajud. Paling istijabah dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Coba ada ibu sekalian. Yang keenam apa? Doa, jangan hentikan doanya. Doa terus, kenapa? Tugas kita adalah berdoa setelah kita berusaha. Katakan kepada Allah, ya Allah hari ini aku sudah berbuat baik. Terima doaku, terima amalku ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan bagiku dan keluargaku. Lakukan sesuatu. Ya lakukan. Dan yang ketujuh apa? Infak. Infak lagi ujungnya kan? Semuanya pasti ujungnya infak. Ada masalah, sholat dan infak. Ini pun juga sama, infak. Kenapa? Infak inilah barangkali salah satu cara dari begitu banyak cara yang akan menghapuskan dosa kita. Berinfaklah. Kita niatkan bahwa kita dulu pernah melakukan kesalahan. Dan dengan infak ini, ya Allah jadikan dia sebagai penenang dan penghapus dosaku yang ada di hati. Kita minta pada ibu sekalian. Maka ayat 17-nya, apa kata Allah?
fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satupun manusia mengetahui apa yang bakal ya terjadi. Kenapa Allah sembunyikan? Allah tahan dulu nih, ditahan. Coba kalau langsung dikasih, dijawab oleh Allah langsung ke seketika, apa terjadi? Kita lupa dengan Allah dan kita sering lupa. Susah kita ingat, ketika senang kita lupa. Kenapa? Seakan-akan bahwa semua karena kita gitu. Allah tahan gitu, ditahan sama Allah. Entah berapa lama Allah tahan. Kenapa? Di kemudian Allah akan berikan yang menjadikan hati kita bergembira, berbahagia atas apa yang pernah kita lakukan dahulu dan itu sekali. Nah, ini proses. Proses. Rupanya proses ini pun juga menjadi apa? Menjadi bagian daripada sifat kita. Ketika kita melakukan sesuatu di hadapan masyarakat, kita tunda dulu. Kita tunda. Kenapa? Kalau kita tidak tunda nanti tidak pembelajaran. Ditunda deh. Sudah ibu sekalian. Nah, jadi ada banyak hal yang yang ya ditundanya, maka dari tadi kan nggak ada nih terakhir. Ini bahasa Tunda dia main-main. Banyak orang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, cukup ya insyaallah. Mudah-mudahan di pekan mendatang Allah izinkan kita bertemu kembali dengan pembahasan yang sama. Kita lanjutkan pembahasan kita karena belum habis. Ada 3 poin besar dalam pembahasan ini dan setiap poinnya itu ada pembahasan di balik itu. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup majelis bersama dengan istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fa wathik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wa diha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عفوا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته